Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung terjun ke bab 13 dari buku Words That Change Minds, karya Shelley Rose Charvey. Judul bab ini sangat menggelitik ya, respon stres, panik atau tetap tenang. Pernahkah Anda perhatikan di tempat kerja saat menghadapi tekanan? Biasa, ini bukan krisis besar ya. Bagaimana orang bisa bereaksi dengan cara yang sangat berbeda? Ada yang langsung terlihat sangat emosional, ada yang tampak tenang luar biasa, dan ya ada juga yang di tengah-tengahnya. Tepat sekali. Fokus utama bab ini memang bagaimana orang merespons jenis tekanan normal yang kita temui dalam konteks spesifik. Misalnya ya, di lingkungan kerja. Ini bukan tentang gimana seseorang bereaksi saat menghadapi trauma besar atau situasi hidup mati, tapi lebih ke stres sehari-hari, ya, yang muncul dari tenggat waktu, target, atau mungkin interaksi yang menantang. Memahami pola-pola respons ini, nah ini punya implikasi besar terhadap cara kita berkomunikasi, bekerja sama, dan bahkan memilih jalur karir. Oke. Mari kita kupas tuntas ini. Apa saja sih pola-pola respons stres yang diidentifikasi oleh Charvet di buku ini? Misi kita kali ini adalah memahami ketiga pola utama ini, supaya Anda bisa lebih mengenali pola diri sendiri, terus juga orang lain, dan ya pada akhirnya mungkin bisa menavigasi situasi penuh tekanan dengan lebih efektif. Oke, jadi buku ini memetakan 3 pola respon utama terhadap tekanan normal di tempat kerja. Yang pertama, itu pola feeling atau perasaan. Di sini emosi mendominasi respons. Yang kedua, pola choice atau pilihan. Nah, di sini ada kesadaran dan kemampuan untuk memilih respons setelah reaksi emosional awal. Dan yang ketiga, pola thinking atau pikiran. Kalau ini, responsnya cenderung tetap logis dan terpisah dari emosi. Penting sekali lagi ditekankan ya, ini spektrum respon terhadap tekanan biasa, bukan kejadian yang luar biasa. Mari kita mulai dengan yang pertama, feeling. Seperti apa ciri khas orang dengan pola ini? Apakah mereka ini yang sering dianggap temperamental atau sangat ekspresif gitu kalau lagi tertekan? Ya, bisa jadi seperti itu. Karakteristik utama pola feeling itu, mereka nggak cuma merespons situasi stres secara emosional, tapi mereka cenderung tinggal atau menetap dalam keadaan emosional itu untuk durasi yang lebih lama dibandingkan pola lainnya. Seringkali, ini sangat terlihat secara fisik loh. Saat stres, Anda mungkin bisa mengamati perubahan warna kulit mereka, atau peningkatan ketegangan otot di bahu atau rahang, atau ya perubahan nada suara yang signifikan. Seolah-olah emosi itu dipakai di luar tubuh mereka. Jadi kelihatan banget ya. Buku ini kan memberikan contoh yang cukup gamblang ya tentang lokakarya di Berlin itu. Fasilitatornya sendiri waktu merasa ditantang peserta, reaksinya emosional banget. Apakah ini bisa kita lihat sebagai manifestasi nyata dari pola feeling saat bekerja? Itu contoh yang relevan sekali. Orang dengan pola feeling ini seringkali membawa passion atau gairah yang besar dalam pekerjaan mereka. Yang mana ini bisa jadi aset luar biasa dalam peran-peran tertentu yang butuh keterlibatan emosional tinggi. Tapi, ya ini juga berarti mereka mungkin kurang cocok untuk pekerjaan dengan tingkat stres tinggi yang secara konstan menuntut ketenangan dan objektivitas. Salah satu insight kunci di sini, yang cukup serius, buku ini menyebutkan kalau individu dengan pola feeling adalah kelompok yang paling rentan menderita penyakit terkait stres. Ini logis sih, karena secara kumulatif, mereka menghabiskan lebih banyak waktu dalam keadaan fisiologis tertekan. Wah, ini menarik sekaligus agak mengkhawatirkan ya. Ini juga mengingatkan saya pada diskusi soal Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD yang katanya bisa menular secara sosial. Misalnya, ke terapis atau anggota keluarga yang interaksinya erat dengan penderita PTSD, terutama kalau mereka punya tingkat empati emosional yang tinggi. Apakah kerentanan untuk menyerap emosi negatif ini berkaitan erat dengan pola feeling? Ada kaitan yang kuat di sana. Studi yang dikutip dalam buku ini memang menunjukkan korelasi antara tingkat empati emosional yang lebih tinggi. Nah, ini sering diasosiasikan dengan pola feeling, atau bisa juga pola other, yang fokus pada orang lain dari bab lain, dengan kemungkinan lebih besar mengalami secondary trauma atau trauma sekunder. Ini menggarisbawahi intensitas pengalaman emosional bagi orang dengan pola feeling. Mereka tidak hanya merasakan emosi mereka sendiri dengan kuat, tapi juga bisa sangat terpengaruh oleh emosi orang lain, sampai ke tingkat yang berpotensi traumatis secara tidak langsung.
Ini menunjukkan betapa dalamnya respons emosional pada pola ini. Buat mereka yang bekerja di bidang-bidang yang butuh empati tinggi. Oke, setelah feeling, mari kita beralih ke pola choice atau pilihan. Disebutkan kalau ini pola yang paling umum ditemui di tempat kerja. Katanya mencakup sekitar 70% populasi. Kenapa kok bisa dominan gitu? Iya, pola choice ini memang yang paling prevalen dalam konteks profesional. Keunikannya terletak pada proses dua tahap. Orang dengan pola ini pertama-tama akan merasakan respons emosional terhadap pemicu stres. Miriplah sama pola feeling. Tapi perbedaannya krusial. Setelah merasakan emosi awal itu, mereka punya kemampuan sadar untuk memilih bagaimana mereka akan merespons situasi selanjutnya. Mereka bisa masuk ke dalam emosi, tapi nggak terjebak di dalamnya. Mereka bisa secara sadar keluar dan memilih respons yang lebih terukur atau konstruktif. Mungkin ya, dominasi pola ini di dunia kerja menunjukkan adanya keuntungan adaptif dalam lingkungan sosial dan profesional yang kompleks, di mana kemampuan mengelola emosi sambil tetap berempati itu sangat dihargai. Oh, jadi ada semacam momen jeda atau kesadaran gitu ya yang memungkinkan mereka memilih, kayak punya saklar internal gitu. Lalu gimana cara kita bisa secara efektif mendukung seseorang dengan pola choice ini ketika kita lihat mereka lagi stres? Apa sih mekanisme yang bisa kita bantu aktifkan? Buku ini menawarkan pendekatan yang sangat praktis, karena inti dari pola ini adalah kemampuan memilih. Kita bisa bantu mereka mengaktifkan kemampuan itu dengan memfasilitasi perubahan perspektif. Misalnya kita bisa bantu mereka ambil jarak dari intensitas emosi sesaat. Mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang mengubah kerangka waktu. Bagaimana kira-kira kita akan memandang situasi ini 1 tahun atau 2 tahun dari sekarang? Atau menggeser sudut pandang spasial atau sosial. Kalau Anda lihat ini dari sudut pandang klien, apa yang beda? Atau bahkan, coba bayangkan Anda adalah pengamat netral, apa yang akan Anda catat? Teknik reframing ini membantu mereka mengakses bagian choice dari pola mereka. Insight kunci di sini adalah orang dengan pola choice punya potensi besar untuk empati karena merasakan emosi awal, sekaligus resiliensi karena bisa memilih respons. Dalam karir coaching misalnya, ini berarti membantu mereka mengenali dan mengasah kemampuan memilih respons ini sebagai kekuatan. Pendekatan yang sangat konkret dan memberdayakan ya. Oke, sekarang mari kita bahas pola terakhir. Thinking atau pikiran. Ini pola yang sering digambarkan sebagai tetap tenang seperti timun, tampak nggak terpengaruh gitu sama tekanan. Bagaimana pola ini secara fundamental berbeda dalam memproses stres dibanding dua pola lainnya? Perbedaan fundamentalnya ada di titik masuk respons. Orang dengan pola thinking cenderung tidak memasuki keadaan emosional secara signifikan saat menghadapi tingkat stres normal di tempat kerja. Respon utama mereka itu langsung didominasi oleh logika, analisis, dan ya, pemisahan diri dari aspek emosional situasi. Mereka memproses stres sebagai masalah yang perlu dipecahkan atau data yang perlu dianalisis, bukan sebagai pengalaman emosional. Contoh klasik yang diberikan buku ini adalah profesi seperti pilot pesawat terbang atau pengendali lalu lintas udara, di mana ketenangan mutlak di bawah tekanan itu jadi prasyarat keselamatan. Tentu saja, contoh paling dramatis ya, Kapten Chesley Sully Sullenberger yang mendaratkan pesawat US Airways di Sungai Hudson itu. Tindakannya itu perwujudan ekstrim dari ketenangan dan fokus logis pola thinking di bawah tekanan yang luar biasa. Iya, contoh Sullenberger itu memang sangat ikonik ya. Kemampuan untuk tetap logis saat semua orang mungkin panik itu kekuatan yang luar biasa, terutama dalam krisis. Tapi apa potensi kelemahan atau sisi lain dari pola thinking ini dalam interaksi sehari-hari atau kerja tim? Nah, potensi sisi lainnya seringkali terletak pada area interpersonal, karena fokus utama mereka adalah pada fakta, data, logika, dan penyelesaian masalah secara objektif. Mereka mungkin secara tidak sengaja kurang peka atau kurang memperhatikan isyarat-isyarat emosional nonverbal, atau ya nuansa perasaan orang lain, atau dampak manusiawi dari keputusan. Komunikasi mereka bisa terdengar lebih dingin, transaksional, atau ya kurang empatik bagi orang dengan pola feeling atau choice. Penting untuk dipahami, ini bukan berarti mereka nggak peduli ya, tapi lebih ke fokus atensi mereka diarahkan pada aspek logis analitis dari situasi. Insight kunci di sini adalah keseimbangan. Kekuatan luar biasa dalam analisis dan krisis, tapi mungkin perlu kesadaran ekstra dalam membangun hubungan dan mempertimbangkan dinamika emosional tim. Jadi kita punya 3 pola yang berbeda. Feeling, choice, dan thinking. Masing-masing dengan kekuatannya sendiri.
Sekarang pertanyaan praktisnya nih, gimana cara kita bisa mengidentifikasi pola respons stres seseorang? Apakah ada serangkaian pertanyaan spesifik yang bisa kita ajukan, kayak di kategori LAB profile lainnya? Nah, ini salah satu perbedaan penting kategori ini dari yang lain dalam LAB Profile. Buku ini secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada pertanyaan spesifik untuk mengidentifikasi pola respons stres seseorang. Identifikasinya murni berbasis observasi perilaku. Kuncinya adalah memperhatikan perubahan pada diri seseorang ketika mereka berada di bawah tekanan normal dalam konteks yang relevan. Misalnya, saat rapat penting, menghadapi deadline ketat, atau menerima kritik. Kita perlu mengamati dan mendengarkan perubahan fisiologis, apakah ada perubahan warna kulit, memerah, memucat, peningkatan ketegangan otot, di rahang, leher, bahu, perubahan pola napas, atau perubahan signifikan dalam nada suara, volume, atau kecepatan bicara. Fokusnya adalah pada manifestasi fisik dan auditori dari respon stres, bukan pada pilihan kata atau struktur kalimat mereka. Kalibrasi dan observasi ya, bukan analisis linguistik. Oke. Ini membawa kita ke area aplikasi praktis yang sangat menarik. Bagaimana pemahaman tentang ketiga pola ini bisa jadi alat strategis, misalnya dalam proses rekrutmen? Ini adalah salah satu aplikasi yang paling berdampak menurut saya. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk melakukan job matching yang lebih cerdas. Mencocokkan pola respons stres kandidat dengan tingkat dan jenis stres yang inheren dalam suatu pekerjaan. Untuk posisi pilot, navigator, atau ahli bedah, Anda jelas mencari dominasi pola thinking. Untuk peran customer service yang menghadapi keluhan pelanggan, pola choice mungkin ideal. Mereka bisa berempati pada keluhan, feeling awal, tapi kemudian memilih respons yang tenang dan solutif. Choice. Bahkan, pola feeling bisa sangat cocok untuk peran yang butuh passion tinggi, seperti fundraising untuk amal atau aktivisme. Asalkan ada dukungan yang memadai dan pelatihan manajemen stres. Mencocokkan ini dengan tepat dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan. Sementara ketidakcocokan, misalnya menempatkan orang feeling kuat di lingkungan bertekanan tinggi tanpa dukungan, bisa memicu stres kronis. Atau bahkan apa yang kadang disebut incompetency attacks, di mana stres berlebih membuat mereka nggak bisa berfungsi optimal. Insight kuncinya, ini bukan sekedar nice to know, tapi alat strategis untuk mengoptimalkan penempatan talenta dan mencegah burnout. Itu sangat masuk akal. Iya. Mencocokkan pola dengan tuntutan pekerjaan bisa mencegah banyak masalah ya. Lalu, bagaimana dengan manajemen tim sehari-hari? Bagaimana kita bisa menggunakan pemahaman ini untuk mengelola orang dengan lebih efektif? Terutama kalau timnya terdiri dari campuran pola-pola ini. Buku ini memberikan panduan yang cukup aplikatif kok. Untuk mayoritas anggota tim yang mungkin berpola choice, manajer bisa secara aktif bantu mereka mengelola perspektif saat stres melanda. Ya, pakai teknik reframing yang tadi sudah kita bahas, mengubah perspektif waktu, sudut pandang. Untuk anggota tim dengan pola feeling, manajer perlu bijaksana nih, berikan tugas yang selaras dengan passion mereka untuk memanfaatkan energi emosional positif. Tapi juga harus sangat waspada terhadap tanda-tanda stres berlebih. Penting untuk secara proaktif mengajarkan atau memfasilitasi akses ke teknik menenangkan diri. Buku ini juga secara khusus membahas cara menangani emotional outburst atau ledakan emosi yang mungkin terjadi pada pola feeling. Penting untuk mengenali pemicunya, menyadari reaksi saat terjadi, dan jika memungkinkan, berikan ruang bagi orang tersebut untuk keluar sejenak menenangkan diri. Atau kalau nggak mungkin, dorong teknik sederhana seperti napas dalam. Sementara itu, untuk anggota tim dengan pola thinking, manajer sebaiknya memanfaatkan ketenangan dan kemampuan analisis logis mereka, terutama dalam situasi sulit, perencanaan strategis, atau evaluasi resiko. Tapi, ya, mungkin perlu sesekali memberikan pengingat lembut untuk mempertimbangkan aspek hubungan, dampak pada moral tim, atau perspektif emosional orang lain yang terlibat, supaya keputusan atau analisis mereka tetap holistik. Insight kuncinya, manajemen yang efektif itu nggak satu ukuran untuk semua. Menyesuaikan pendekatan berdasarkan pola respons stres dapat secara signifikan meningkatkan kohesi, kinerja, dan kesejahteraan tim. Ini benar-benar kayak punya peta ya untuk memahami dinamika tim yang lebih dalam. Ada satu lagi aspek menarik yang disinggung di bab ini, yaitu tentang bahasa dan budaya.
Buku ini mengamati bagaimana penggunaan bahasa, terutama kata-kata superlatif atau yang sangat emosional, itu bervariasi antar budaya. Misalnya, disebutkan orang Amerika mungkin lebih sering pakai kata-kata seperti amazing atau disaster. Apakah ini secara otomatis berarti budaya tersebut didominasi oleh pola feeling? Ini adalah nuansa yang sangat penting untuk dipahami. Buku ini menegaskan bahwa rentang ekspresi linguistik emosional yang umum digunakan dalam suatu masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh norma budaya. Jadi, penggunaan kata-kata superlatif oleh orang Amerika, misalnya, tidak secara otomatis berarti mereka semua punya pola respon stres internal feeling. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa budaya yang berbeda punya rentang default ekspresi emosi yang berbeda. Orang Amerika mungkin pakai spektrum yang lebih lebar, dari luar biasa sampai bencana total. Sementara orang Kanada Inggris mungkin lebih moderat, cukup baik sampai cukup buruk. Dan orang Inggris kelas atas mungkin lebih understated lagi, tidak terlalu bagus sampai tidak buruk. Ini lebih merupakan cerminan dari kebiasaan linguistik dan norma sosial tentang bagaimana emosi diekspresikan secara verbal dalam budaya tersebut. Insight kuncinya adalah kita harus hati-hati untuk tidak menyamakan ekspresi verbal yang dipengaruhi budaya dengan pola respons psikologis internal seseorang saat menghadapi tekanan. Keduanya adalah hal yang berbeda. Paham, paham. Jadi ekspresi luar belum tentu sama persis dengan respon internalnya ya. Ini pelajaran penting agar tidak salah interpretasi. Baiklah, rasanya kita sudah menjelajahi bab 13 ini secara cukup mendalam ya. Kalau kita rangkum, ada 3 pola utama bagaimana kita cenderung merespons tekanan normal di tempat kerja. Feeling, merasakan emosi dengan intens dan cenderung bertahan di dalamnya. Choice, merasakan emosi awal, lalu secara sadar dapat memilih respon selanjutnya. Dan thinking, cenderung tetap logis, analitis, dan terpisah dari emosi saat stres. Masing-masing punya kekuatan unik dan ya, area potensi tantangan tersendiri. Tepat sekali. Dan nilai sesungguhnya dari pemahaman ini terletak pada aplikasinya. Mengenali pola-pola ini, terutama pola diri Anda sendiri dan orang-orang kunci di sekitar Anda, bisa jadi alat yang sangat berharga untuk menavigasi situasi sulit dengan lebih baik, membuat pilihan karir yang lebih sesuai, dan mengelola tim dengan cara yang lebih efektif dan penuh pengertian. Tujuannya bukan untuk melabeli atau menghakimi pola mana yang terbaik, karena ya nggak ada yang terbaik secara absolut. Tujuannya adalah pemahaman, adaptasi, dan kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan setiap pola secara konstruktif. Benar sekali, ini membekali kita dengan lensa baru untuk memahami dinamika interpersonal, terutama ketika suhu percakapan mulai memanas atau tekanan pekerjaan meningkat. Nah, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana kesadaran akan pola respon stres Anda sendiri? Apakah cenderung ke feeling, choice, atau thinking dapat mengubah cara Anda mempersiapkan diri atau bereaksi dalam menghadapi tantangan atau interaksi penting berikutnya di tempat kerja Anda? Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Memahami diri sendiri seringkali merupakan langkah pertama untuk berinteraksi lebih efektif dengan dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.